السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداه. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل لا يرفع له درجاته في الجنة. فقال: أي ربي أن لي هذا؟ فقال: باستغفار ولدك لك من بعدك. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله در الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد حيث يقول: رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun al-Muhtaramun, para habaib yang sangat kita hormati, yang kita muliakan, yang begitu banyak hadir ini malam sama kita, bersama kita di tengah-tengah kita, bil khusus Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas yang tadi membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Hussein bin Ali Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Faris bin Hamid Al-Habashi, wa kafatil habaib, semuanya yang saya kagak sebutin minta maaf, kagak ngulangin rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan semua para habaib yang hadir ini malam, khususnya Allah kasih panjang umur, sehat, afiat dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita kumpul lagi bersama beliau dan datuk beliau semuanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama datuknya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa sahibul bait, wabil khusus yang undang kita ini malam, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Aziz, yang ini malam mengundang kita dalam rangka acara hauliyat atau haul daripada orang tua beliau, Bapak Haji Zahruddin, ya, dan juga almarhum almarhumah ahli gubur keluarga beliau, keluarga besar beliau. Dan otomatis dengan kita hadir acara model kayak gini, biar kata ini haulnya Bapak Zahruddin, Kiai Haji Zahruddin, tapi orang tua kita yang udah pada meninggal, mereka juga kecepretan barakah acara kita ini malam. Mau kagak mau mereka dapat. Karena dalam doa kita baca wali walidina wa walidikum, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal dunia yang malam ini dihaulin, khususnya guru-guru kita, orang tua kita, dan orang-orang yang ada hubungan baik sama kita yang udah pada meninggal dunia, mudah-mudahan ini malam kuburnya dibasahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Digirangin arwah mereka dengan bacaan-bacaan yang kita kirim, dengan acara yang kita adain ini malam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang tua kita, guru-guru kita yang masih pada hidup, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat, afiat, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, para sesepuh, para orang tua, dan hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam kita hadir acara haul. Ini acara haul intinya mah sebenarnya mengedoain almarhum atau almarhumah yang udah ngeduluin kita, meninggal kita, cuma ngedoainnya tahunan, setahun sekali. Kalau bahasa Arab haul itu artinya kurang lebih mururus sanah. Kalau bahasa kitanya nemuin tahun. Ini Bib, emang haul ini apaan sih? Haul ini emang ada ini doa setahun sekali begitu ya. Saya pernah baca di kitabnya Dr. Syekh Ali Jum'ah kalau nggak salah, beliau seorang mufti di Mesir, di Al-Azhar dulu. Itu beliau pernah menyebutkan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW itu saban tahun Nabi nyempetin ziarah ke magam syuhada Uhud. Setahun sekali. Ya, jadi setelah kejadian peristiwa Uhud ini peristiwa yang berat banget. Siti Aisyah pernah nanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa hari yang paling berat, peristiwa yang paling berat yang Nabi rasain itu apaan?
seumur hidup Nabi, selama engkau hidup, selama engkau berdakwah, peristiwa yang paling berat apa sih? Asyaddu yaumin alaik. Apa yang paling berat? Selain selain kejadian Uhud atau selain kejadian Taif, Nabi menjawab salah satu di antara keduanya. Ada dua, yaitu kejadian Taif yang Nabi dakwah ke kota Taif terus ditimpukin batu sama anak kecil. Emang itu berat, Beb? Bayangin aja bapak kita datang ke kampung ditimpukin sama bocah kecil sekampung, bagaimana tuh? Ini Nabi nih, ya. Mungkin kita ngebayangin bilang kayaknya biasa, itu berat banget Rasulullah. Sampai malaikat nawarin gunung ditumplekin ke tuh kampung. Yang kedua apa? Uhud. Ini perang Uhud ini adalah balas dendamnya kafir Quraisy akan peristiwa perang Badar. Wah, perang Uhud hadirin kalau diceritain luar biasa itu. 1.000 orang sahabat Nabi lawan 3.000 orang sahabat Nabi. Dan di situ sahabat-sahabat besar pada meninggal dunia 70 orang. Di antaranya paman Nabi yang Nabi sayang banget. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yang waktu meninggal dunia itu di perang Uhud, Hindun waktu itu belum masuk Islam. Ada satu perempuan namanya Hindun, istri daripada Abu Sufyan, sebelum masuk Islam, dibelah dadanya, terus dimakan tuh hatinya. Ya, dimakan hatinya. Tapi dilepein lagi, nggak masuk. Kata Rasulullah, andai kata dia kagak lepein tuh, dia bisa-bisa kagak masuk neraka tuh, karena dia ada hatinya Sayyidina Hamzah, ada darahnya Sayyidina Hamzah di situ. Dilepein lagi, tapi akhirnya Hindun ini masuk Islam. Baiat sama Nabi, taubat dan lain sebagainya. Suami juga akhirnya masuk Islam. Fil akhir pada tahun ke-8 Hijriah. Nah itu kejadian Nabi sampai kepukul banget tuh, perang Uhud Nabi kepukul banget. Sampai setelah kejadian itu perang Uhud kejadian tahun ke-3 Hijriah. 7 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi tiap tahun ziarah ke makam syuhada Uhud tiap tahun. Selama 7 tahun tuh sampai meninggal. Tuh haul tuh kalau kata kita mah. Intinya mah ngedoain almarhum setahun sekali. Dikhususin tuh. Syuhada Uhud 70 orang. Orang-orang hebat. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Yang ketika meninggal dunia di perang Uhud Nabi sampai sedih nangis banget. Kainnya kalau ditarik ke kaki, pala kelihatan. Ditarik kepala, kakinya kelihatan. Itu dia orangnya tuh, Mus'ab bin Umair. Orangnya ganteng banget. Wangi, perlente dulu waktu masa jahiliyah. Anak mamah kalau kata kita mah. Anak mamah banget, orang kaya dimanjain. Begitu masuk Islam diboikot sama keluarganya sampai susah hidupnya. Sampai Nabi mengatakan, wahai Mus'ab, saya ridha kepada engkau. Engkau dulu hidup enak. Dunia semuanya kamu nikmatin, tapi setelah kamu masuk Islam kau tolak semua dunia, kau cerai dunia. Sampai meninggal dunianya bahannya aja susah buat nguburin dia. Sampai Nabi ridho sama dia katanya. Sampai perempuan-perempuan dulu sampai pengen banget dilamar sama Mus'ab bin Umair dulu. Saking katanya wanginya itu orangnya belum datang, wanginya udah ngambreng. Saking keren itu orang dulu waktu masa jahiliyah. Dan ini Mus'ab bin Umair adalah orang yang pertama kali ngadain Jumatan dalam sejarah tuh. Jumatan diwajibin malam Isra Mi'raj bareng sama sholat 5 waktu. Tapi pelaksanaannya Nabi waktu di Mekah nggak bisa. Kenapa? Karena di Mekah belum memungkinkan sholat Jumat waktu Nabi sebelum hijrah. Nah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi utus Mus'ab bin Umair. Jadi orang-orang Madinah pada masuk Islam, pas mau pulang bilang, ya Rasulullah kita butuh satu guru ini, kirim siapa kayak buat bimbing kita di sana. Dikirim Mus'ab bin Umair. Yang dulunya kaya raya, perlente, pakaiannya keren banget, stil, wangi. Tapi setelah masuk Islam zuhud, benar-benar dikirim Nabi ke Madinah, tinggal setahun dakwah di sana, pembesar Quraisy pada masuk Islam. Ini Mus'ab bin Umair waktu datang ke kota Madinah, Nabi belum hijrah nih. Masih baru-baru banget orang Madinah masuk Islam. Nih ada Sa'ad bin Mu'adz sama Usaid bin Hudzair. Ini 2 orang pembesar orang Arab Madinah, dedengkotnya dah. Ngobrol dia berdua-dua, lu denger ini ada bocah baru di kampung, namanya Mus'ab bin Umair. Iya kita denger ini bang, ngerecokin agama kita namanya dia. Samperin kita beresin. Beres bang, gua habisin dia. Datang nih Usaid bin Hudzair. Nah Usaid bin Hudzair orang hebat. Datang ke rumahnya As'ad bin Zararah yang waktu itu nyediain tempat buat Mus'ab bin Umair, Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Disediain tempat. Di mana Mus'ab? Di sana di rumahnya As'ad bin Zararah. Datang, diketok pintu, buka.
Hei As'ad, mana tuh yang namanya Mus'ab bin Umair ini dia? Mus'ab, lu bocah mana lu? Kalau kata kita begitu deh nih ya, kira-kira deh nih. Dari Mekah, lu kan kesini bawa agama baru. Lu mau gerecokin agama gue lu. Mau gerecokin agama kita nih pada nih. Kagak bisa, lu keluar gak dari kampung ini. Kalau enggak gue bantai, gue habisin lu. Begitu dah kira-kira. Ini santri Nabi Muhammad ini. Ya, Nabi kalau ngirim orang kagak bakal salah. Apa kata Mus'ab bin Umair? Mahlan. Ya, bisa santai sebentar? Boleh antum duduk? Ana sampaikan apa yang ana dakwahin orang. Kalau ente suka terima, kalau enggak ana pergi. Boleh duduk, fadhal. Ya udah, ayo apa? Dibacain ayat Quran. Luar biasa. Yang baca hanya lain, Pak. Ya, pengen tahu kita bacain preman, bacain Quran, digebugin kali kita sama dia. Yang bacanya santri Nabi yang udah cahaya semua, hatinya dapat sir dari Rasulullah SAW, dapat nadhrah dari Rasulullah SAW. Dibacain ayat Quran tuh orang gemeter. Usaid bin Hudair langsung bilang, kalau saya mau ikut, saya harus ngapain? Tuh ngomong kayak gitu. Kalau anda mau ikut, anda mesti ngapain? Ente masuk Islam, ente ngucapin syahadat, ente mandi, ente masuk Islam gampang, baca syahadat gitu-gitu dah begitu ya. Akhirnya dibimbing masuk Islam, masuk syahadat, baca syahadat dan dia mandi. Sa'ad bin Mu'adz nih kepalanya lagi nungguin. Mana si Usaid ini dari tadi beresin bocah hatu kagak bisa. Datang pisan nih Usaid bin Hudair, mukanya udah lain. Ya, itu jenggotnya masih basah tuh habis bekas mandi katanya. Mandi masuk Islam kan sunnah, orang kalau masuk Islam mandi begitu tuh. Tapi kalau dia semasa hidupnya junub ya wajib mandi berarti gitu ya. Mandi datang. Begitu datang pertama kali nemuin Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz feelingnya kuat. Muka lu udah lain ini kata dia nih. Lu datang bawa muka bukan yang tadi lu tinggalin gua lu. Coba ngomong lu. Begini bang. Ya kalau kata kita nih ya. Gimana? Saya udah nemuin tuh Mus'ab. Terus ajarannya Masya Allah. Saya dibacain Quran. Saya diginin. Loh. Udah minggir lo. Kena dia sama dia lo. Kena lo. Gue yang beresin. Sa'ad bin Mu'adz. Datang. Ini orang Madinah ahli perang. Ya. Makanya perintah perang itu turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Allah udah keren banget. Udah Allah bikin aturan deh ya. Masya Allah. Datang Sa'ad bin Mu'adz ke rumahnya As'ad bin Zararah. Pengen nemuin Mus'ab bin Umair. Mus'ab, lu ngapain lu ke kampung gua? Mahlan. Bisa tenang sebentar, antum fadhal duduk. Ana sampein. Kalau ente suka, ente terima. Kalau enggak, anda pergi. Yakin ya, Masya Allah ya. Coba kita, bisa gak begitu Pak? Bisa gak begitu? Yakinnya tuh. Sama Nabi, sama Allah, luar biasa yakinnya. Dibacain ayat Quran, dijelasin tentang Islam. Luluh, gua mau ikut dah. Kata As'ad bin Zararah, Mus'ab, lu kalau berhasil ngislamin dia nih. Kalau ente berhasil ngislamin dia, enggak tersisa satu rumah pun di kota Madinah yang kagak masuk Islam. Semua bakal masuk Islam. Ini pemimpinnya nih. Masuk Islam pisan. Singkat cerita, Sa'ad bin Mu'adz habis masuk Islam nih, dikumpulin kaumnya Ansor. Woi, sini kamu. Kira-kira kalau saya ngomong sesuatu kalian mau nurut apa kagak? Nurut. Saya masuk Islam. Kami nurut. Syahadat semua serempak habis. Jumat pertama kali dalam sejarah Islam itu yang ngadain Sayyidina Mus'ab bin Umair sama Sayyidina As'ad bin Zararah. Setahun kemudian musim haji pulang dari Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ya, ke kota Mekah. 2 tahun kemudian hijrahlah Nabi Muhammad ke kota Madinah. 2 tahun kemudian masuk 2 tahun terjadi perang Badar. Setahun kemudian terjadi perang Uhud. Di situ meninggal Sayyidina Mus'ab bin Umair bersama 69 syuhada yang lainnya. Jadi total 70-an kira-kira. Nangis Nabi, bayangin gimana gak nangis. Tiap tahun tuh Nabi ziarah syuhada Uhud. Tiap tahun doain. Jadi Pak hadirin, yang namanya haul-haul itu kita bukan asal goblek, asal-asalan toto. Ada bukan. Ini ada sumbernya, ada juntrungannya, bukan asal-asalan. Cuma emang acara haulnya nggak kayak kita begini, pakai ketimpring, pakai rebana, terus makan nasi kebuli, nasi uduk, manggil orang itu enggak. Nah kalau acara haul yang dibikin model kayak begini pertama kali ada di Indonesia. Yang ngadain haul nih Pak, nih orang kalau ngadain haul itu tandanya dia muhibbin, pengikut ahlul bait, pengikut habaib.
Bikin hall, ikut sama habaib. Aneh kalau orang bikin hall, kagak muhibbin sama habaib, itu aneh. Kalau orang udah bikin hall, itu dia muhibbin karena dia mengikuti thariqahnya para habaib, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ngadain hall, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang makamnya di Ampel tuh. Yang makamnya dari Sunan Ampel, lurus dikit, di situ ada gubahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini adalah murid daripada Sahibul Maulid Simtud Durar. Maulid Sahibul Simtud Durar itu gurunya Habib Ali. Punya murid salah satunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi punya mantu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar Bondowoso yang makamnya di sebelahnya pisan juga di Ampel tuh. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar punya mantu Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad tuh yang makamnya di Empang Bogor, di kakinya Habib Abdullah bin Muhsin. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi yang pertama kali ngadain haul Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Haul siapa yang diadain? Ini sejarah Indonesia pertama. Haulnya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang makamnya di Tegal. Dari Gaidun, Hadramut, datang hijrah meninggal di Tegal. Salah satu guru beliau. Itu maulid di Kuitang setiap Kamis akhir Rabiul Tsani itu isyarah dari Habib Muhammad bin Idrus. Termasuk haul itu dari beliau. Jadi ini yang kita adain, ini jalannya para wali hadirin. Jalannya orang-orang soleh yang insya Allah kita sudah minta sama Allah. Kita suka baca gosidahnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, ampe mati ya Allah, wafatkan kami di jalan mereka ya Rabb. Ini acara-acara kayak begini jangan lepas, ampe mati minta sama Allah. Ya, karena ini jalannya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, ada amalan di dalam Islam, kita banyak amalannya. Islam itu amalannya sangat banyak. Kasih makan yatim, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, bakti sama orang tua, bangun masjid, ngajar. Amalan Islam itu sangat banyak. Tapi ada satu amalan yang sangat istimewa, yang ini malam kita sadar kagak sadar kita lagi ngamalin. Dan ini istimewa banget, enggak disadarin sama banyak orang. Apa itu? Berbuat baik sama ahlul barzakh. Menjalin hubungan baik, hubungan batin sama orang-orang ahli barzakh yang udah pada meninggal dunia. Ini disuruh sama Nabi Muhammad, diajarin sama Nabi dan diajarin sama ulama. Biasain kita jangan putus hubungan sama orang yang udah meninggal. Bacain Fatihah, ziarahin kuburnya, hadirin haulnya. Kita lihat ada haul Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Habib Husin Abu Bakar Idrus Luar Batang. Itu haul-haul begitu tuh. Kalau nggak sempet kirimin Fatihah, jangan sampai kagak tuh. Al-Fatihah buat aulia-aulia, kirimin salam buat mereka, kirimin Fatihah, hadir haulnya, baca amalan kirimin buat mereka. Ini amalan-amalan seperti ini. Atau juga untuk muslimin muslimat, untuk orang tua kita termasuk. Ini amalan kayak gini hadirin. Amalan suka hubungan batin sama orang-orang yang udah meninggal dunia. Ini waktu saya ikut pengajian daurah sama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dulu Habib Zain pernah datang ke Indonesia. Waktu itu saya ikut daurah kitab beliau. Beliau di situ ngebahas orang-orang yang suka kirim Al-Fatihah buat yang udah pada meninggal. Baik muslimin muslimat secara umum ataupun aulia, apalagi para nabi. Makanya Habib Abdullah Haddad itu punya amalan kebiasaan nih, amalin nih Pak kalau bisa nih. Nih amalin kalau bisa. Saban habis sholat 5 waktu, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad kagak lepas baca Fatihah buat arwah mukminin mukminat, kagak lepas tuh. Ya, jadi wirid sholat nih ntar biasanya yang qomat baca tuh Al-Fatihah, Allah taqabbalu shalawat taubah du'a wa ajbu jabal wa ila arwah walidina wa masyaikhina wa ajrin wa amwatil muslimina wal muslimat. Tiap habis sholat Fatihah buat arwah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Annallahu firlahum didoain dapat ampunan dan biar pada masuk surga semuanya fi khair wa lutuf wa afiyah. Fatihah setiap habis sholat tuh. Gimana Nabi kagak girang itu umatnya tiap habis sholat semua dibacain doa. Gimana Nabi enggak girang sama orang kayak begitu? Perhatian sama umatnya udah meninggal. Karena orang udah meninggal dunia, Pak, bisa aja masuk meninggal alam kubur kotor, bangkit hari kiamat bersih, bisa kayak begitu. Laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena sebab yang pada hidup, nih yang pada meninggal pada celaka tuh. Artinya orang yang di kuburan banyak tertolong sama yang pada hidup. Karena doa-doa mereka tuh.
Nah biasain tuh, kata Habib Zain bin Samit, orang yang suka kirim Fatihah buat yang udah meninggal, baik itu orang tuanya, mukminin mukminat, aulia, kalau lewat kuburan biasain assalamualaikum ya ahlul kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim, Fatihah, biasain begitu. Orang yang model kayak begini, nanti kalau ajalnya datang dan dia meninggal dunia, dia akan disambut di alam barzakh, dan orang-orang yang di alam barzakh udah kenalin dia, bakal ngenalin dia. Kenapa? Bakal dibilang ahlan wa sahlan, kiriman ente nyampe mulu. Ente bukan orang lain. Disambut Pak di alam barzakh. Tapi orang yang kagak pernah ziarah kubur, nggak pernah doain orang-orang meninggal dunia, wala hadir hol wala ziarah, mati, asing dia. Kayak datang ke kampung orang yang kagak ada yang kenal. Kita udah bikin contoh, kalau kita nih suka orang Palestina, sering kita kirimin donasi kan dari Indonesia ya. Orang Palestina tuh kan paling banyak dari mana bantuan? Indonesia, sampai ada rumah sakit Indonesia di jalur Gaza tuh. Kira-kira Pak, kalau orang Indonesia suka ngirimin mulu, ngirimin bantuan ke sono, biar kata mereka nggak ngelihat kita nih. Satu waktu kita datang ke Palestina, pengen tahu, tanya dari mana ente? Indonesia, disambut gak kira-kira? Masya Allah, kiriman ente banyak banget, fadhal. Apalagi para wali kenal, begitu. Ya, jadi ini hall nih, wah orang-orang pilihan yang bisa bikin hall, ziarah, hadir hall, kirim Fatihah itu cuma orang-orang pilihan. Yang mudah-mudahan hari di kuburan diselamatin kita sama mereka insya Allah. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang ada hal-hal yang kurang berkenan, itu kebodohan dan kealfaan saya. Kita baca suratul Fatihah buat orang tua kita, guru kita, khususnya almarhum Pak Haji Zahruddin dan juga keluarganya, wa usulih, wa man intasaba ilaih, wa walidina wa masyayikhina wa ajdadina, wa man nantasib ilaihim, wa amwatina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, anallahu ighfir lahum yarhamhum idza ghashahum birrahmal maghfirah yaskinhum fil jannah, wa anallaha yarfa' fi darajatihim wa yudha'if hasanatihim wa yamhu an sayiatihim. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Maafin kalau ada salah-salah kata, itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.